Bagaimana cara berceramah kepada orang tua yang masih merayakan tahlilan atau selamatan, sementara ilmu agama saya masih sedikit. Khawatirnya orang tua saya menganggap saya belajar otodidak atau malah disebut sesat. Mohon jawabannya. Sampaikan apa adanya yang kita tahu, gitu kan? Sampaikan dengan kalimat yang santun kepada orang tua kita. Apapun, kita kan punya satu tolok ukur gini loh. Sepakati dulu teman-teman sekalian. Guru dan kiai kita hanya satu, nggak ada lagi. Nabi Muhammad SAW. Semua yang kita ingin kerjakan berhubungan dengan agama ini, jangan kerjakan sampai Anda sudah menanyakan bagaimana kiai dan guru saya, utusan Allah tuh ajarin. Misal mau sholat, tanya bagaimana Nabi SAW sholat. Mau puasa, bagaimana Nabi SAW puasa. Mau haji, bagaimana Nabi SAW haji. Mau ziarah kubur, bagaimana ziarah kubur. Dan seterusnya, gitu kan? Dan seterusnya. Termasuk masalah takziah, menghadapi orang mati. Semua tanyakan bagaimana ziarah kuburnya, bagaimana bertakziahnya Nabi SAW. Kita ikutin, gitu kan? Supaya jangan kita karang-karang. Karena kalau kita karang-karang, di Indonesia ini banyak yang mengarang-karang. Akhirnya membuat ajaran Islam ini seperti berbeda-beda. Di sana beda, di sini beda, di sini beda, di sini beda, gitu kan? Padahal sebenarnya kita punya standarisasi hukum. Ini semua karena mereka tidak menanyakan bagaimana Nabi SAW melakukannya. Belum pernah ada riwayat teman-teman sekalian, kalau ada sahabat yang mati, Nabi SAW datang lalu mengajak sahabatnya tahlilan, ayo baca zikir yuk duduk rame-rame, kirim untuk orang mati itu. Mana pernah ada riwayatnya saudaraku? Coba cari, pastikan. Tidak pernah ada riwayat masalah itu. Yang ada Nabi SAW datang ke rumah para sahabat, membawakan makanan, menyabarkan mereka, itu kan? Kemudian Nabi SAW pulang. Riwayat Sahih menjelaskan Nabi SAW mendatangi rumah keluarganya Ja'far bin Abi Thalib. Lalu beliau berkata kepada penduduk Madinah, Isna'u li ali Ja'far, fa innam asabu ma lam yusibkum. Buatkan makanan, bawakan makanan ke sana rame-rame ke rumahnya Ja'far, keluarganya Ja'far, karena mereka sedang tertimpa apa yang tidak menimpa kalian, mereka sedang sedih. Maka sahabat semua rame-rame bawa makanan. Sunnah kita bawa makanan ke tempat orang yang sedang bersedih. Bukan dia lagi yang pasang terop, pasang ini, buat masakan. Orang sudah sedih, tambah lagi hidangkan makanan ke orang lain. Kita yang bawain, itu sunnah Nabi. Kenapa kita harus bentrok? Kenapa harus kita buat yang lain? Nabi SAW waktu datang ke rumah Ja'far bin Abi Thalib, disebutkan dalam riwayat Bukhari, beliau mendoakan keluarga sambil mengatakan, A'zamallahu ajrakum, semoga Allah lipat gandakan pahala kalian. Innalillahi ma'ata walillahi ma'akhad. Sungguhnya milik Allah yang dia kasih dan milik Allah yang dia beri. Wa kullu syai'in indahu bimiqdar, dan semua berputar sesuai dengan takdirnya. Lalu beliau menyabarkan, lalu beliau pulang dan beliau bertakziah selama 3 hari. Kita bukan sedang membahas tahlilan yang merupakan zikir, bukan masalah zikirnya. Jangan Anda paham, oh ini Ustaz Khalid tidak suka zikir. Bukan itunya. Tapi meletakkannya pada apa yang Nabi SAW lakukan. Supaya kita murnikan agama. Coba bapak-bapak dan teman-teman sekalian, kalau kita bebas melakukan apa yang kita inginkan, dengan anggapan itu baik. Saya melakukan, Anda melakukan, semua kita melakukan. Kira-kira apa yang tertinggal dari agamanya Allah? Udah gak ada. Nanti akan ditinggalkan, tidak ada lagi kemurnian dalam agama ini. Sementara kata Nabi SAW, dalam hadis yang sahih riwayat Imam Ahmad, semoga Allah merahmati seorang hamba yang menukil dari saya seperti apa yang dia tangkap, seperti apa yang dijelaskan, seperti apa yang disampaikan. Artinya secara letter-let sampaikan dari saya. Jangan ditambah, jangan dikurangin, gitu kan? Seperti itu. Jadi kemurnian agama terjaga terus kan? Seperti itu maksudnya. Jadi jangan kita tambah-tambahin. Itu maksudnya. Jadi jangan difahamin sedang disorotin ibadahnya, bukan. Berzikir tahlil itu adalah ibadah. Afdal zikir la ilaha illallah, itu Nabi SAW bersabda kan, zikir yang paling afdal la ilaha illallah, itu memang paling afdal, kita disuruh baca. Tapi pertanyaannya kalau kita mau tarik ibadah ke ibadah yang lain, tanya, Nabi SAW pernah nggak ziarah kubur ibadah, baca Quran di kuburan, baca Quran ibadah. Tapi membaca Quran di kuburan, tanya, Nabi pernah baca Quran nggak di kuburan? Tanya, cari riwayatnya, ada nggak riwayat? Kalau kita dapatkan riwayatnya silahkan kerjakan, kalau tidak ada riwayatnya jangan dikerjakan. Karena kalau kita mengumumi nanti jadi masalah nih. Nabi SAW dalam riwayat datang ke kuburan, memberikan salam, mendoakan, pulang. Itu memang hadisnya. Tidak lebih daripada itu. Maka lakukan seperti apa yang beliau lakukan. Kalau Anda memang betul-betul mau menjadi pengikut Nabi SAW, kan gitu.